Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-28. Saya mengajak mari kita membuka Alkitab dan akan membaca bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Daniel pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-28. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel, demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tersabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi.
Sudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang punya mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya, untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Daniel pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-28. Kitab Daniel pasal 7 hari ini menjelaskan kepada kita tentang garis besar apa yang akan terjadi di masa depan. Penjelasan dalam pasal ini akan mengungkap apa yang membuat Daniel gelisah tentang masa depan. Sedangkan tanggal mengenai visi keempat binatang dalam penglihatan Daniel bisa diperkirakan pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, yaitu pada tahun 522 atau 551 sebelum Masehi. Sekitar 50 tahun setelah mimpi Nebukadnezar, tetapi pokok masalahnya sejajar dengan Daniel pasal 2. Sedangkan berkaitan dengan jenis bahasa yang dipakai dalam penulisan Daniel pasal 7 ini menggunakan bahasa Aram atau bahasa Babilonia pada waktu itu, karena ditulis pada masa pemerintahan Belshazzar. Sedangkan untuk melihat struktur teks dalam pasal ini dapat kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama berkaitan dengan mimpi dalam ayat 1-14, dan yang kedua berkaitan dengan penafsirannya di dalam ayat 15 sampai yang ke-28. Nah, sekarang mari kita melangkah lebih jauh untuk melihat mengenai penglihatan Daniel mengenai keempat binatang tersebut. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, Daniel bermimpi dan mendapat penglihatan-penglihatan dalam benaknya ketika ia berbaring di tempat tidurnya. Menurut penjelasan yang kita baca hari ini dari pasal 7, bahwa keempat kerajaan terentang sepanjang waktu dari kerajaan Neubabel sampai ke kerajaan Allah yang kekal. 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang pertama sepertinya seekor singa, yang kedua seperti seekor beruang, yang ketiga seperti seekor macan tutul, dan yang keempat binatang yang tidak dikenal jenisnya dengan 10 tanduk. Seperti di dalam Daniel pasal 2, penglihatan ini didominasi oleh kerajaan keempat. Karena itu merupakan fase sejarah yang membuka ke arah kerajaan Allah. Harus diakui
bahwa orang Kristen cenderung melihat penglihatan ini melalui kacamata eskatologi perjanjian baru. Dan melalui kacamata itu, tanduk kecil itu cocok sekali dengan masa antikristus sebelum Kristus kembali. Maka dari itu, penekanan dari penafsiran singkat ini tidak jatuh pada musuh-musuh Allah, kekuasaan mereka, kebrutalan mereka, maupun kesombongan mereka, namun jatuh kepada kerajaan Allah, kepastian dan kekekalannya bagi semua orang kudus selamanya. Penekanannya positif. Jika Daniel telah terguncang oleh sisi gelap dari penglihatannya, Daniel diingatkan dalam penafsiran tentang hasil dari peristiwa-peristiwa ini, pembentukan kerajaan Allah yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bersama bahwa yang pertama, nubuat itu perlu karena Allah telah memilih untuk menyelesaikan perhitungannya dengan manusia secara perlahan. Allah itu kekal, dan begitu pula rencananya bagi semua ciptaan. Allah tidak terburu-buru untuk memenuhi janji-janjinya, baik janjinya tentang kerajaan kekal bagi semua orang kudus, maupun janji tentang kehancuran dan penghakiman kekal bagi orang-orang berdosa. Nubuat menjadi penting dari waktu ke waktu untuk mengingatkan manusia tentang hal-hal yang telah direncanakan Tuhan untuk masa depan yang pasti akan digenapinya. Yang kedua, kita dapat belajar bahwa nubuat diwahyukan bukan untuk memberi kita rincian tentang hal-hal yang akan datang, tapi untuk mengubah perspektif atau cara pandang kita. Nubuat diperlukan karena pikiran Tuhan bukanlah pikiran kita, dan jalan-jalannya bukanlah jalan kita. Kita tidak akan pernah bisa meramalkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan Tuhan atau cara-cara yang telah ditetapkannya bagi sejarah untuk mencapainya. Nubuat menyingkapkan apa yang tidak akan dan tidak dapat kita harapkan tanpa wahyu ilahi. Nubuat diwahyukan kepada kita untuk mengubah perspektif atau cara pandang kita, untuk mendorong kita melihat segala sesuatu sebagaimana Allah melihatnya, bukan sebagaimana yang tampak oleh mata manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk belajar bahwa nubuat menjadi penting dari waktu ke waktu untuk mengingatkan manusia tentang hal-hal yang telah direncanakan Tuhan untuk masa depan yang pasti akan digenapinya. Dan kami belajar untuk mengubah perspektif atau cara pandang kami, untuk mendorong kami semua melihat segala sesuatu sebagaimana Allah melihatnya, bukan sebagaimana yang tampak oleh mata manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus